Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir ngobrol-ngobrol dengan seniman tari di Bogor, Bapak Atang Supriyatna. Tadi kita mau lihat-lihat nih yang latihan di sana. Ada generasi juga yang sekaligus pelatih ya. Betul, ada. Ini Raden Uun Rahayu. Ya. Tuh, lihat cara gitu. Wah, ini lagi pada latihan. Latihan. Silakan terus latihan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Raden Uun Rahayu. Iya. Oh, ini Putri dari Bapak Atang. Iya. Ya, Neng, sejak kapan sih menjadi pelatih nih? Sejak SMP, SMP SMA udah mulai ngajar ya SMP. Dan sekarang juga sarjana tari ya? Iya, S1. Bukan main. Ini ya kesulitannya apa sih? Di era sekarang yang kita tahu bahwa generasi milenial mungkin mereka agak sedikit dalam tanda petik apaan sih gitu tari jaipong kayaknya kok gimana gitu. Ada tantangan tersendiri gimana? Iya sih minat ya. Mereka lebih suka tari yang modern gitu. Makanya kalau sekarang mungkin lebih sukanya jaipong karena nggak ada aturan kan, jadi lebih bebas. Kalau tari klasik ya mereka suka nggak mau karena pelan gerakannya, terus prosesnya lama kayak gitu sih. Mungkin lebih ke teknik aja. Tekniknya yang menanamkan kepada anak. Nah, cara untuk menanamkan kecintaan kepada generasi milenial bahwa ini adalah seni yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan itu seperti apa treatmentnya? Pertama dikenalin dulu ya, dikenalin dulu. Terus kan udah kenal maka tak sayang, jadi kita bikin beberapa kali bikin acara gitu untuk memperkenalkan ke masyarakat supaya menarik minat. Setelah itu ya membuat ini pelatihan gitu. Kalau di sini lebih ke pengkaryaan sih, fokus. Nggak dipaksa kamu harus tari jaipong, nggak, tergantung nanti minatnya kemana kita salurkan. Oke, jadi tergantung nanti mereka maunya seperti apa, karena memang tarinya sendiri juga banyak macamnya kan ya. Betul. Oke. Kan orang punya kayak karakteristik masing-masing ya. Ada yang dia kalau dilunggu karakternya, jadi kasih gerakannya kayak gitu. Oke. Kalau tadi ada dia bilang macam ya. Ada berapa jenis sih yang terjadi Kalau di sini? di sini ada tari klasik ya. Tari klasik itu ada tari topeng, di sini ada tari wayang juga diajarin, sama tari keris, tari tayub. Oke. Tari tayub. Apa itu tari tayub? Nanti Saya baru dengar. coba. Kayaknya bapaknya nih yang harus menjelaskan. Nanti Tayub ya menjelaskan. Ya. Teh, terakhir harapan Teteh selaku generasi bapak, kemudian juga kakek, buyut ini tari ke depan seperti apa Teh? Ya mudah-mudahan tetap lestari ya, orang-orang tetap tahu gitu. Kalau ini tari khas kita, apalagi Bogor terkenalnya Pak Tayub. Oh iya. Saya harap ya lebih kan orang tanya jaipong, padahal jaipong bukan ini Bogor kan. Bogor produknya tari tayub. Oke. Jaipongan Karawang Subang. Karawang Subang. Halo, namanya siapa? Arum. Nah, Arum udah berapa lama nih ikut Sanggar Tari ini? Udah dari SD ya, berapa tahun ya berarti? Udah 10 kayaknya. 10 tahun? Iya. Kenapa Arum mencintai seni tari tradisional? Soalnya kan kayak tari tradisional itu budaya Indonesia ya, harus dilestarikan. Apalagi aku anak generasi muda gitu. Kalau misalnya bukan aku, siapa lagi? Nah, ini luar biasa. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan? Ke depan tari Indonesia seperti apa harapan lagi? Semoga semakin banyak lagi generasi muda yang tahu, terus mau melestarikan juga membandingkan dengan budaya-budaya barat gitu. Pokoknya semakin terkenal. Terima kasih. Ya, Terus berkarya ya, semakin sukses. Selanjutnya Ini kita berapa tanya tahun lagi. nih? Enak Namanya siapa yang ini? Nama saya Farah udah berapa tahun? Udah berapa lama nih? Kalau Farah dari SD juga kemungkinan, tapi lebih lama dia ya. Kalau Farah cuma sekitar 3 tahun, 5 tahunan. 3 tahun sampai 5 tahun berapa tari yang sudah dipelajari? Kalau zaman SD mah kan perseni ya. Kalau perseni tari-tari anak kecil kayak tari tani kayak gitu. Cuman sempat gak diterusin soalnya waktu itu ada kendala di kesehatan gitu. Jadi sekarang udah mulai lagi. Gitu. Jujur, bapak, ibu atau yang nyuruh atau pribadi?
pribadi awalnya seneng lihat yang nari, awalnya lihat yang nabe, wah ini yang nabe kayak panggilan jiwa akhirnya ya. Jadi suka kayak gitu. Ajakan ke teman-teman sebaya Anda gimana, seperti apa nih? Kayak ke remaja. Kalau dari Farah sendiri gak nyuruh teman-teman Farah buat suka, tapi setidaknya kalian bisa melestarikan dan memperkenalkan budaya kita kepada orang lain gitu. Iya. Ada kesulitan tersendiri nggak sih menekuni tari tradisional? Pasti ada. Pasti ada aja. Kalau misalkan dari internal mungkin dari kesehatan, kalau dari saya pribadi. Tapi kalau untuk pihak eksternalnya mungkin orang-orang yang masih buta akan budaya, susah begitu. Makasih Ayu. Iya. Terima kasih Farah. Silakan tanya. Yang ini siapa namanya? Kania. Nah, kalau Kania sendiri nih dari kapan mulai menyukai seni tari tradisional? Baru-baru sih akhir SMP gitu, kelas 9, kelas 8. Oh, ternyata kebanyakan semua emang udah dari jiwanya, dari kecil mereka memang sudah menyukai seni tari gitu ya. Yang menjadi daya tarik tari apa sih dari Kania? Olahraga kan? Seni kan? Seni ya. Aku mulai tertarik karena ngeliat udah penari yang udah lama gitu, terus kayak keren banget budaya kita, terus aku pengen gitu ke orang lain gitu, jadi contoh bagi orang lain. Oke. Ke depan ingin terus jadi penari? Kalau bisa ya. Oke, kalau bisa betul. Makasih ya. Satu lagi nih. Iya. Siapa namanya? Namanya siapa yang terakhir nih? Devina. Devina. Nah, kalau Devina sendiri kenapa bisa menyukai seni tari tradisional? Dulu teman aku tuh ada yang ikut tari, terus aku nyoba-nyoba ternyata suka kan. Terus akhirnya masuk sanggar yang sama, terus insya Allah kayaknya bisa jadi bakat sekarang. Wow, dari suka semakin mencintai dan akhirnya udah menjadi jiwa gitu ya. Iya, tadinya ikut-ikutan. Cuma ikut-ikutan doang, dan ternyata setelah ditekuni memang luar biasa. Oke, harapan kedepannya dari kamu sendiri untuk generasi milenial? Semoga kan kalau sekarang anak-anak muda sukanya yang kayak K-pop, modern dance gitu kan. Semoga walaupun yang sukanya K-popan seperti itu juga tetap minat kepada budaya kita sendiri. Oke. Satu terakhir. Salah satu tarian karya Bapak Atang yang paling Anda suka apa nih? Tari Sri Kandi. Sri Kandi. Oke, kita ke Pak Atang. Makasih ya. Terima kasih. Oke, Pak Atang. Saya ingin membuktikan. Yang pertama tadi tolong dijawab masalah tayub apa? Oh, tari tayub. Tayub. Kemudian sebagai pelaku penari, katanya harus bisa alat musik. Iya. Bisa dibuktikan ya? Bisa. Tayub dulu sekarang. Iya. Ya. Tayub itu tari kalangan kelas elit Sunda. Jadi kelas menak bangsawan. Jadi kalau bukan menak, kalau bangsawan nggak bisa nari tayub. Dulu tuh begitu. Jadi itu memang beredar. Dulu itu kalau ingin jadi bupati harus bisa tari tayub, Pak. Salah satu fit and proper testnya begitu. Di zaman Kademangan. Kalau sekarang kan harus main golf gitu ya. Tayub itu begitu. Tetapi di Bogor itu berbeda. Dipakai juga syiar dakwah di kelas elit, utamanya dakwah agama Islam. Kenapa demikian? Karena memang gerakannya juga mengandung falsafah. Dan itu diciptakan tahun berapa, Pak? Oh, itu mah leluhur kita tari tayub sih. Memang pengembang apa? Iya. Dan itu memang dikhususkan untuk laki-laki saja. Untuk laki-laki memang. Siap. Tradisi kita memang nggak boleh perempuan. Sekarang janji adalah hutang. Kita akan melihat, karena tadi beliau sendiri yang bilang bahwa penari itu bukan cuma tidak harus bisa menari saja, tapi harus bisa segala macam. Perjalanan kita hari ini, kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang sejarah seni tari dan segala macamnya. Betul. Dari salah satu pegiat atau pelestari seni tari tradisional di Bogor, yaitu Pak Atang.
Hingga di sini pula di penghujung acara pertemuan kita dalam acara 1001 catatan ngobrol-ngobrol dengan pelaku seni atau seniman tari di Bogor, Bapak Atang Supriyatna. Betul, dan yang pasti mudah-mudahan kita juga berharap bahwa seni tari tradisional ini tidak akan lekang dimakan zaman, akan tetap terus tumbuh dengan pergantian generasi. Betul, ya? betul. Seni adalah bahasa tubuh, seni adalah ungkapan, itu yang saya dapat. Oke, sampai ketemu di 1001 catatan.